Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pertemuan kedua, kali ini kita belajar tentang non-catalytic system, yaitu reaksi fluida-fluida. Dan yang bagian pertama adalah kinetika. Besok kita belajar tentang desain reaktornya. Jadi, basically, reaksinya sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu reaksi gas dengan liquid menghasilkan suatu produk, tapi bedanya di sini non-catalytic system, jadi tidak ada katalis yang terlibat dalam reaksi. Reaksi fluida-fluida non-katalitis ini adalah reaksi antara reaktan gas dengan reaktan lain yang berada pada fase larutan. Jadi gas harus mendifusi dulu, harus melarut dulu ke dalam larutannya, baru bisa terjadi reaksi. Dan bedanya dengan trickle bed reaktor yang kemarin adalah di sini tidak ada katalis padat yang membantu reaksi, tetapi terkadang dapat menghasilkan produk dalam fase padat. Jadi terkadang di dalam satu reaktor ada 3 fase yang terjadi. Dan karena proses reaksi ini adalah gas dengan larutan, jadi seringnya proses kontaknya adalah gas digelembungkan ke dalam larutan. Jadi sering disebut reaktornya dengan bubble reaktor. Jadi gasnya menggelembung membentuk bubble, gelembung-gelembung yang akhirnya gas itu mendifusi ke dalam larutannya dan terjadi reaksi. Contoh reaksinya adalah reaksi amonia dengan natrium menghasilkan natrium amida. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kinetika reaksi ini, yang pertama persamaan reaksi overallnya. Sama seperti trickle bed kemarin, jadi reaksinya adalah 1 per tahanannya dikalikan dengan driving force-nya. Dan di sini tahanannya adalah tahanan transfer massa, tapi tidak ada transfer massa pada fase padat. Kalau kemarin di trickle bed reaktor ada tahanan pada katalis, di sini hanya ada tahanan pada fase gas, jadi gas film dan liquid film, dan ada tahanan pada reaksi kimianya. Yang kedua adalah kelarutan gasnya, apakah gas sulit melarut atau gas mudah melarut. Dia akan menentukan tempat reaksinya, apakah reaksinya berada di liquid film atau di badan film atau di interface. Yang ketiga adalah proses kontaknya, apakah counter current, co-current atau mixed flow. Kalau counter current dan co-current dilakukan pada tower, kalau mixed flow dilakukan pada tangki. Persamaan kecepatan reaksinya dari reaksi A, dari fase gas mendifusi menuju fase liquid, dengan reaktan B yang berada pada fase liquid menjadi produk R dalam fase solid, liquid maupun gas, dengan kecepatan reaksinya adalah minus RA, minus menunjukkan rate of disappearance sama dengan KCA kali CB. Jadi A berada pada fase gas dan harus dapat melarut ke dalam larutan, dihubungkan dengan persamaan Henry. Kemudian B tidak dapat mendifusi ke gas A, jadi reaksi berlangsung pada fase liquid, tidak ada reaksi yang berlangsung pada fase gas. Jadi gas harus mendifusi ke dalam fase larutan dulu, baru terjadi reaksi, dan B tidak melarut ke dalam gas. Jadi overall rate-nya harus mewakili resistance atau tahanan pada tahap transfer massa untuk bertemu kedua reaktan dan tahap reaksi kimia. Jadi di sini tahanannya seperti tadi dijelaskan, tahanan pada fase gas, jadi ada gas film, ada liquid film, dan reaksi kimianya. Jadi nanti ada 3 tahanan yang berpengaruh dalam reaksi gas liquid non-katalitik ini. Jadi kita ambil sebuah elemen volume yang mewakili satu kondisi pada reaktor dengan asumsi terbentuk padatan. Jadi di sini ada fase liquid, gas, dan solid. Di sini ada elemen volumenya di mana gas dan liquid berkontak pada elemen volume ini, dan
asumsikan ada padatan, di mana S adalah luas area interface antara gas dan liquid, dan VR adalah volume kontaktor atau reaktornya, dan VL adalah volume liquidnya. Jadi di sini FL yaitu fraksi liquidnya adalah volume liquid dibagi dengan volume reaktor, dan FG di sini adalah fraksi gasnya, volume gas dibanding dengan volume reaktor, dan di sini AL adalah perbandingan luas interface dengan volume liquid, dan A adalah perbandingan antara luas interface dengan volume reaktor. Rate of reaction-nya di sini berdasarkan beberapa cara. Jadi di sini yang pertama, RA dengan 4 aksen di sini adalah berdasarkan volume total reaktor. Di sini dibaginya dengan VR. Jadi nanti perbedaannya adalah satuan kecepatan reaksinya. Yang kedua ada RAL, di sini L menunjukkan liquid, jadi di sini pembaginya adalah volume liquidnya. Yang ketiga adalah RA dengan 2 aksen. Di sini yaitu based on interfacial areanya. Jadi berbasisnya adalah area interface. Dan area interface itu tidak mudah untuk dihitung. Jadi biasanya kita gunakan volume reaktor karena dia akan lebih mudah dalam perhitungan. Dan ketiga, rate of reaction ini berhubungan. Jadi bisa kita tuliskan rate of reaction based on volume reaktor sama dengan rate of reaction based on volume liquid, dan rate of reaction based on interfacial area. Jadi perbandingannya adalah rate of reaction based on volume reaktor sama dengan fraksi liquid dikalikan dengan rate of reaction pada based on volume liquid sama dengan A, luas interface, perbandingan luas interface terhadap volume reaktornya dikalikan dengan kinetika reaksi pada base interfacial area. Jadi persamaan kecepatan reaksi untuk fluida non-katalitik ini, yang pertama kita lihat jika hanya ada transfer massa yang berlangsung, dan yang kedua nanti jika ada transfer massa dan reaksi kimia. Untuk yang pertama, transfer massa langsung atau absorpsi A, jadi hanya terjadi absorpsi A, yaitu ada dua tahanan yang berpengaruh pada transfer massa dari gas ke liquid, yaitu gas film dan liquid film. Jadi antara gas dengan liquid akan terbentuk sebuah interface. Kemudian di dekat interface akan terbentuk film. Di dekat bagian gas akan terbentuk gas film di sini. Kemudian pada bagian liquid akan terbentuk liquid film. Jadi A harus mendifusi ke liquid. Dari gas side mendifusi ke liquid side-nya. Proses mendifusi ini harus melewati gas film, interface, kemudian liquid film, baru ke badan liquidnya. Dan gas film, liquid film ini akan memberikan tahanannya atau resistensnya. Jadi PA mula-mula dengan tekanan A mendifusi menuju gas film. Karena gas film merupakan tahanan, jadi tekanannya akan turun menuju interface. Di interface tekanannya berubah menjadi PAI, dan untuk menuju ke fase liquidnya dihubungkan dengan hukum Henry. Jadi PAI sama dengan HAI dikalikan CAI. Jadi di sini ada CAI. Kemudian konsentrasinya turun lagi karena dia harus melewati liquid film menuju batas ujung film, baru menuju liquid side-nya atau main body of liquidnya. Jadi kecepatan transfer massa A dari gas ke liquid
pada fase gasnya atau di gas filmnya, Ra sama dengan KAG. Di sini KAG itu kesatuannya adalah meter kuadrat. Jadi di sini base-nya adalah base interface area dikalikan dengan driving force-nya, yaitu PA dikurangi PAI di sini, karena di sini PA lebih tinggi dari PAI. Jadi PA dikurangi dengan PAI. Kemudian kalau interface-nya sulit untuk dihitung, kita gunakan volumetris. Jadi kita gunakan koefisien terlalu massa volumetrisnya. Jadi di sini KAGA. Di sini A dikalikan dengan perbandingan antara interface terhadap volume reaktor. Jadi di sini ada KAGA. Di sini dilihat volumenya satuannya adalah satuan volume kontaktor dikalikan dengan driving force-nya, sama dari PA menuju PAI. Kemudian untuk di liquid filmnya rumusnya sama, tapi koefisiennya diganti dengan koefisien pada fase liquid. Jadi KAL untuk reaksi kinetika reaksinya dengan satuan base-nya interface area, kita gunakan KAL. Di sini adalah base-nya meter kuadrat surface, di surface areanya. Driving force-nya di sini konsentrasi turun dari CAI menuju CA. Jadi di sini ada driving force-nya. CAI dikurangi CA. Bisa juga kita gunakan jika interface areanya sudah diidentifikasi, kita gunakan volume reaktor base. Koefisien transfer massa liquidnya kita ganti menjadi koefisien transfer massa liquid volumetris. Jadi di sini kalikan dengan A, sama dikalikan lagi dengan driving force-nya. Jadi kita gabungkan antara untuk menghitung kinetika reaksi overall-nya, kita gabungkan antara gas film dan liquid film, karena di sini ada dua tahanan yang terbentuk, tahanan dari gas dan tahanan dari liquid. Jadi kita gabungkan rate-nya dari gas film dan liquid film. Jadi kita dapatkan persamaan pada transfer massa A pada setiap titik di absorber. Jadi RA sama dengan 1 per KAGA, karena di sini adalah tahanan pada gas film ditambah dengan HA per KALA. Di sini ada tahanan pada liquid film dikalikan dengan driving force-nya, PA dikurangi dengan HACA. Yang kedua, jika persamaan kecepatan reaksinya yang berpengaruh ada transfer massa dan reaksi kimia. Jadi ada 3 faktor yang harus kita perhatikan, yaitu gas film, liquid film, dan main body of liquid. Mengapa? Karena reaksi tidak hanya berlangsung pada liquid film, tetapi reaksi juga bisa berlangsung pada main body of liquid. Jadi kalau reaksinya berlangsung cepat, maka reaksinya akan berlangsung di liquid film. Tapi kalau reaksinya berlangsung lambat atau sangat lambat, maka reaksinya akan berlangsung pada main body of liquid. Jadi general rate of equations-nya minus RA sama dengan 1 per tahanannya. Jadi tahanan yang pertama adalah tahanan gas film, 1 per KAGA. Yang kedua ditambah dengan tahanan pada liquid film, yaitu HA per KAL dikalikan A dengan dikalikan 1 faktor baru, yaitu E. Apa itu E? E adalah liquid film enhancement factor. Jadi nilainya lebih dari sama dengan 1. Nanti kita jelaskan bagaimana cara menghitung nilai E. Yang ketiga adalah tahanan pada main body of liquid. Jadi tahanan pada liquidnya. Bisa dibilang juga ini tahanan ketika terjadi reaksi kimianya, karena di sini ada K dikalikan dengan CB-nya dikalikan dengan fraksi liquidnya, dan PA adalah driving force-nya. Jadi di sini tahanan dari gas film, tahanan dari liquid film, dan yang ketiga adalah tahanan dari reaksi kimianya yang terjadi pada main body of liquid. Di sini
Faktor baru yang muncul di sini adalah liquid film enhancement factor. Jadi di sini nilainya lebih dari sama dengan 1, nilainya tergantung pada nilai EI dan modulus Hatta. Jadi ada dua faktor yang berpengaruh untuk menghitung nilai E, yaitu EI, enhancement factor, jika reaksi berlangsung sangat cepat, dan modulus Hatta. Jadi cara menghitungnya kita gunakan grafik yang ada pada Levenspiel figur 23.4. Saya jelaskan dulu proses transfer masanya. Jadi di sini PA dari fase gas, A mendifusi menuju liquid, dari sini gas menuju liquid, mendifusi melalui gas film dan liquid film, kemudian menuju main body of liquid. Jadi di sini PA mendifusi menuju gas film. Karena gas film adalah tahanan, maka tekanannya akan turun menuju menjadi PAI pada interface PA pada saat interface. Kemudian PA dihubungkan dengan koefisien Henry, PAI sama dengan HA dikalikan dengan CAI, jadi kita dapat nilai CAI, kemudian CA menuju ke liquid, jadi melewati liquid film, jadi konsentrasinya akan turun menuju CA, menuju batas liquid film menjadi CA pada main body of liquid. Sebaliknya untuk CB akan menuju interface, kemudian dia bereaksi dengan CA, jadi konsentrasinya dia akan turun. Jadi di sini CB dari main body of liquid, karena dia berada pada fase liquid, menuju ke liquid film, menuju interface, tapi dia tidak bisa mendifusi ke gas, jadi dia akan berhenti di interface. Jadi di sini CB menuju liquid film, kemudian bereaksi dengan CA sehingga konsentrasinya akan turun. Jadi di sini akan turun karena dia bereaksi dengan CA menuju CB interface. Ini adalah konsentrasi akhir CB-nya yang berada di interface. Dia tidak bisa lagi untuk mendifusi ke gas karena kita asumsikan tadi adalah liquid tidak bisa mendifusi menuju gas, tetapi gas bisa mendifusi menuju liquid. Jadi hanya A yang bisa menuju liquid. Jadi dari persamaan kinetika reaksi, jika terjadi transfer massa dan kinetika reaksi, kita ada konstanta baru yaitu liquid film enhancement factor, dituliskan dengan E, yaitu perbandingan antara A ketika konsumsi A ketika reaksi kimia berlangsung terhadap konsumsi A jika hanya terjadi transfer massa. Dan E ini fungsi dari EI, jadi ketika enhancement factor jika reaksinya sangat cepat atau spontan terhadap MH, yaitu Hatta number, maximum possible conversion in the film compared with maximum transfer through the film. Jadi untuk menghitung nilai E, kita harus menghitung nilai MH dan menghitung nilai EI. MH dihitung dengan rumus yang ini. Jadi akar dari difusivitas A dikalikan dengan KCB dibagi dengan KAL. Setelah menghitung MH, kita menghitung nilai EI. Rumusnya yang ini. 1 plus DB difusivitas B dikalikan dengan CB kali HA dibagi dengan B DA PAI. Yang harus kita dilihat di sini adalah setelah kita menghitung nilai MH dan EI, baru kita bandingkan nilai MH dan EI. Pertama, kita lihat jika MH di sini nilainya kurang dari 0,0
0,3 di sini. Nilai E-nya sama dengan 1. Jadi di sini E sama dengan 1 jika MH kurang dari 0,3. Sedangkan di sini kita lihat lagi yang kedua, jika EI lebih kecil dari MH dibagi 5, maka kita punya reaksi instan. Karena reaksinya instan, maka terjadi pada liquid film. Dan di sini nilainya E sama dengan EI. Yang kedua, jika EI jauh lebih besar dari MH, yaitu EI lebih besar dari 5 kali MH, maka kita punya pseudo first order reaction. Jadi yang terjadi pada gas liquid interface, dimana pada kasus ini nilai E adalah nilainya sama dengan Hatta numbernya. Kemudian jika fast second order reaction into L film, jadi begitu cara kita menghitung nilai liquid film enhancement factor-nya. Jadi kita lihat dulu, kalau MH-nya kurang dari 0,03, E-nya adalah 1. Kalau EI-nya kurang dari MH dibagi 5, E-nya sama dengan EI. Kemudian jika EI lebih besar dari 5 kali MH, maka kita gunakan E sama dengan Hatta numbernya. Dan kita lihat di sini nilai MH ini akan menentukan di mana reaksi akan berlangsung. Apakah reaksi ini instan? Jika instan akan berlangsung pada liquid film. Jika pseudo first order reaction, maka terjadi pada interface. Kalau MH-nya sangat kecil. Ada 8 kasus kinetika reaksi pada reaksi fluida-fluida ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kecepatan reaksinya, apakah reaksi itu instan, cepat, intermediate atau lambat, dan dari konsentrasi CB-nya, konsentrasi liquidnya. Yang pertama, jadi di sini kita lihat di atas kasus A dan B, di sini adalah kasus extremely fast. Jadi reaksi berlangsung secara instan atau spontan. Yang kedua, C dan D di sini adalah reaksi yang berlangsung cepat. E dan F adalah reaksi yang berlangsung secara intermediate. Dan yang terakhir, G dan H di sini adalah reaksi yang berlangsung sangat lambat. Yang G ini lambat, yang H ini extremely slow. Jadi di sini sangat lambat. Yang membedakan di sini adalah, yang membuat berbeda di sini adalah kalau reaksinya berlangsung dengan sangat cepat, dari kasus A di sini, jadi PA di sini adalah kasus pada kondisi spontan, reaksi berlangsung secara spontan dengan CB-nya rendah. Jadi di sini PA mendifusi menuju liquid film dan CB-nya juga mendifusi menuju liquid film juga, dan reaksinya terjadi pada liquid film. Sedangkan yang B di sini sama-sama reaksi spontan, tapi CB-nya, konsentrasi CB-nya tinggi. Jadi di sini reaksi berlangsung pada interface. Yang ketiga, reaksi cepat tapi CB rendah. Jadi sama, berlangsung pada liquid film tapi dia terdispersi. Kalau di sini dia pada saat konsentrasinya menuju 0, di sini dia terdispersi. Jadi di antara CA dan CB. Kalau di sini pada saat konsentrasinya menuju 0, karena di sini CB-nya rendah. Yang keempat, di sini CB-nya tinggi. Jadi reaksi mulai dari interface menuju liquid film.
Jadi reaksinya berlangsung pada interface dan liquid film. Jadi empat kasus ini pada kasus reaksi yang berlangsung dengan cepat ini bisa kita simpulkan bahwa reaksi berlangsung hanya pada film. Jadi selesai dari setelah menuju ujung liquid film di sini sudah tidak ada reaksi. Jadi di main body of liquid ini sudah tidak ada reaksi lagi yang berlangsung. Reaksi hanya berlangsung pada film. Di sini ada di film, dan di film. Sedangkan untuk yang intermediate, reaksi ini berlangsung pada film dan main body. Jadi karena dia intermediate, reaksinya tidak selesai sampai ujung liquid film. Jadi reaksi harus dilanjutkan lagi sampai main body of liquid. Dan pada kasus yang extremely slow, reaksinya berlangsung pada main body of liquid karena dia berlangsung sangat lambat. Jadinya untuk mendifusi dia juga berlangsung sangat lambat. Tidak bisa dibilang ketika kasusnya adalah extremely slow, tidak ada tahanan pada gas maupun liquidnya. Jadi reaksinya berlangsung pada main body of liquid. Jadi di sini ada 8 kasus. Yang A tadi ada spontan low, konsentrasi B rendah. Yang B spontan dan reaksi dengan konsentrasi Cb tinggi. Yang C dan D ada fast reaction. E dan F intermediate. G slow reaction tapi masih ada resisten pada filmnya. Ini bukan G tapi H. Case yang H adalah slow reaction dan tidak ada tahanan pada transformasanya. Jadi reaksinya berlangsung pada main body of liquid. Jadi di sini ada bagaimana perbedaan konsentrasi ini dan bagaimana behavior reaction, apakah itu instant maupun fast ataupun sangat lambat, menentukan di mana reaksi itu akan berlangsung. Tahanannya pun juga akan menentukan tahanan yang terjadi, tahanan transformasanya juga menentukan bagaimana reaksi itu akan berlangsung. Nanti kita bahas satu-satu untuk kinetika reaksinya dari case A sampai case H. Jadi untuk case A yaitu reaksi spontan dengan Cb rendah, untuk transformasanya jadi A mendifusi melewati gas film kemudian menuju liquid film. Sedangkan di sini B, karena di sini B konsentrasinya rendah, dia juga akan menuju liquid filmnya. Konsentrasinya turun dan di sini reaksinya terjadi ketika A dan B bertemu. Jadi A bertemu dengan B, kemudian B konsentrasinya akan habis. Jadi di sini karena dia konsentrasinya rendah, jadi di sini dianggapnya Cb akan habis bereaksi dengan A. Begitu juga dengan A. Jadi di sini dianggapnya reaksinya akan konsentrasinya akan habis di sini, akan membentuk produk terjadi di liquid film. Jadi reaksi hanya terjadi pada liquid film. A dan B mendifusi menuju liquid film. Pada saat kondisi steady state, flow rate B dan A mendifusi menuju reaction zone adalah jadi nilainya A yang mendifusi menuju B nilainya besarnya akan sama dengan B yang mendifusi di liquid film dibagi dengan koefisien reaksinya, di mana PAI mengikuti hukum Henry dan koefisien transformasanya. Di sini koefisien transformasanya bisa digantikan dengan difusivitas A dan difusivitas B. Jadi kita mengeliminasi nilai-nilai di sini yang tidak diketahui, X0 tidak diketahui, CAI tidak bisa kita ketahui, dan PAI tidak bisa diketahui. Kita substitusikan dengan dua persamaan ini, PAI sama dengan HACAI dan KAL per KBL sama dengan DAI per DAL per DBL. Kita dapatkan persamaan kinetika reaksi untuk case A ini. Di sini ada tahanan pada fase gas dan tahanan pada fase liquid.
Untuk case A, karakteristiknya adalah nilai transfer massanya KAG dikalikan dengan PA, transfer massanya lebih besar dari transfer massa senyawa B-nya. Jadi KAG PA-nya lebih besar dari KBLCB. Di sini transfer massa pada komponen B atau dari liquidnya. Itu karakteristik dari case A. Untuk case yang kedua yaitu reaksi spontan dengan CB tinggi. Jadi reaksi terjadi pada interface dan tahanan yang mengontrol adalah gas film. Saya jelaskan di sini. CB karena konsentrasinya tinggi, dia mendifusi menuju liquid film melewati liquid film menuju interface. A sama juga mendifusi menuju interface melewati gas film. Tetapi di sini karena nilai konsentrasinya CB tinggi, maka dia A ini baru menuju interface sudah bisa bereaksi dengan CB. Jadi karena konsentrasinya tinggi, ketemu A di interface, dia langsung bisa bereaksi. Jadi reaksinya kan spontan, jadi dia langsung terjadi reaksi ketika bertemu. Karena dia konsentrasinya tinggi, berbeda dengan case A yang tadi karena konsentrasi CB-nya rendah. Jadi CB butuh waktu untuk mendifusi ke interface. Jadi A sudah mendifusi ke interface dulu untuk bisa bertemu dengan B yang konsentrasinya rendah. Berbeda dengan di sini konsentrasinya CB tinggi, jadi baru sampai di interface dia sudah bisa bereaksi. Jadi untuk case B reaksinya spontan terjadi pada interface. Karakteristiknya adalah transfer massa pada fase gasnya lebih rendah atau sama dengan transfer massa pada fase liquidnya atau B-nya. Jadi KAG PA-nya lebih rendah dari KBCB dibagi dengan koefisien reaksinya. Dan kecepatan reaksi tidak lagi dipengaruhi oleh kenaikan konsentrasi B, sehingga persamaan reaksi untuk case B ini sederhana, hanya dipengaruhi oleh gas film. Jadi KAG dikalikan dengan PA. Karena di sini dianggap sudah tidak ada resisten. Reaksi terjadi di interface, jadi resistensnya hanya ada resistens pada gas film. Jadi kinetika reaksinya berubah hanya menjadi KAG dikalikan PA, gas filmnya. Untuk case yang C, reaksi cepat dengan konsentrasi B rendah, sama seperti yang case A tadi. Kalau case A ketemu dengan CA, reaksinya spontan, langsung terjadi reaksi. Nah, di sini reaksinya tidak terlalu spontan, reaksinya cepat tetapi tidak spontan. Jadi B menyebar dulu. Reaction zone-nya berada pada liquid film, tapi dia menyebar, tidak pada satu titik. Kalau tadi di case A dia pada satu titik, karena A ketemu dengan B langsung terjadi reaksi. Nah, di sini menyebar, jadi bertemu tetapi dia menyebar, konsentrasinya tidak langsung nol. Jadi di sini bertemu pada satu titik, kemudian turun. A juga sama, B konsentrasinya turun baru sampai nol. Jadi reaksi masih berlangsung dengan cepat. Jadi reaksi masih bisa berlangsung pada liquid film, tapi zonanya menyebar. Di sini ada reaction zone, beda sama kalau yang case A tadi berada pada satu titik. Dan kecepatan reaksi pada case ini hanya dikontrol oleh transfer massa pada gas film dan liquid film. Jadi RA sama dengan 1 per tahanan pada gas film ditambah dengan tahanan pada liquid film. Tidak ada tahanan pada main body of liquid karena reaksi hanya berlangsung pada liquid film. Case yang keempat, reaksi cepat dengan CB tinggi, hampir sama seperti case yang B tadi. Jadi CB konsentrasinya tinggi menuju interface,
tapi di sini reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Jadi A masih sempat untuk mendifusi ke dalam liquid. Jadi di sini reaction zone-nya adalah dari interface menuju sampai liquid filmnya, tetapi reaksi masih berlangsung pada liquid filmnya. Jadi PA mendifusi menuju interface, reaksi cukup cepat, jadi reaksinya banyak berlangsung pada area di dekat interface, tetapi dia masih bisa untuk mendifusi ke liquidnya. Berbeda dengan case B yang tadi, bahkan A tidak sempat untuk mendifusi ke dalam liquid karena sampai di interface dia sudah bisa bereaksi dengan CB karena reaksi berlangsung dengan spontan. Di sini dia masih sempat untuk menyebar ke dalam liquid filmnya. Jadi reaksi berlangsung pada liquid film disederhanakan menjadi pseudo first order rate. Persamaan kinetika untuk case ini yaitu ini. Perbedaannya ada pada liquid filmnya, tahanan liquid filmnya, fungsi dari difusivitas A-nya. Untuk case E dan F yaitu reaksi intermediate, karena reaksi berlangsung secara tidak cepat, tidak juga lambat, jadi reaksi berlangsung dari liquid film sampai main body of liquid. Jadi ada 3 tahanan yang mempengaruhi reaksi ini yang berlangsung secara intermediate ini, yaitu tahanan pada fase gas, tahanan pada fase liquid, dan tahanan pada main body of liquid. Jika konsentrasinya CB tinggi pun, reaksi juga masih bisa berlangsung sampai main body of liquid, karena reaksi berlangsung cukup lambat untuk A mendifusi melewati liquid film dan main body of liquid. Jadi reaksi berlangsung pada kedua liquid film dan main body of liquid. Karena ada 3 tahanan yang terjadi pada reaksi intermediate ini, jadi kita menggunakan persamaan umum yang tadi dijelaskan. Jadi ada 3 tahanan yang mempengaruhi tahanan gas, tahanan liquid, dan tahanan pada main body of liquid atau tahanan reaksi kimianya. Ketiga tahanan berpengaruh dikalikan dengan PA-nya. Untuk case yang G yaitu reaksi lambat tetapi masih ada tahanan pada filmnya. Jadi reaksi berlangsung pada main body of liquid tetapi masih ada tahanan, jadi masih ada tahanan pada gas film dan liquid film. Jadi masih ada tahanan yang berpengaruh pada kinetika reaksi. Jadi masih ada 3 tahanan. Yang pertama adalah tahanan KAGA, yang kedua ada ini tahanan gas, yang kedua ada tahanan pada liquid. Di sini bedanya adalah dia tidak ada enhancement factornya, karena memang tidak ada reaksi yang berlangsung pada liquid film. Karena reaksi berlangsung cukup lambat, jadi reaksi hanya berlangsung pada liquid main body of liquidnya. Di E-nya di sini adalah 1 karena tidak ada reaksi kimia yang berlangsung pada fase yang pada liquid film. Yang ketiga adalah tahanan pada main body of liquid. Di sini ada tahanan ketika reaksi kimianya terjadi. Case yang terakhir, case H, jika reaksi berlangsung sangat lambat dan tidak ada tahanan yang terjadi pada fase gasnya atau gas filmnya dan liquid filmnya. Jadi PA tekanan tidak berubah sampai interface, tetapi dia tetap turun karena ada dihubungkan dengan hukum Henry. Kemudian CB-nya juga tidak ada tahanan pada liquid filmnya. Jadi dia tidak ada perubahan atau penurunan konsentrasi pada gas film dan liquid film. Jadi yang berpengaruh di sini hanya persamaan reaksi kimianya. Jadi pada kasus ini tahanan pada transfer massa diabaikan, komposisi A dan B seragam pada liquid karena tidak ada tahanan di gas film maupun di liquid film. Jadi persamaan reaksi hanya ditentukan oleh kinetika reaksi kimianya saja. Jadi RA sama dengan K dikalikan dengan FL dibagi dengan
HA dikalikan dengan PA, CB sama dengan K dikalikan dengan FL, fraksi liquidnya dikalikan dengan CA dikalikan dengan CB. Ini jika reaksi terjadi sangat lambat. Reaksi hanya berlangsung pada main body of liquidnya. Hatta number atau MH. Jadi MH ini kita hitung untuk menentukan apakah reaksi itu berlangsung cepat atau lambat. Kita gunakan kita hitung hatta number yang kita lihat. Jadi hatta number adalah perbandingan antara konversi maksimum yang dapat terjadi di film terhadap transfer massa atau difusi maksimum melalui film. Jadi MH kuadrat sama dengan KCB DAL per KAL kuadrat. Nilai MH ini kita lihat jika MH hatta numbernya lebih dari 2, reaksi berlangsung pada film, artinya reaksi berlangsung dengan cepat. Dan kita punya case A, B, C, dan D. Jika hatta numbernya berada di antara 0,02 sampai 2, maka kita punya intermediate case. Jadi reaksi berlangsung dengan secara intermediate dan reaksi berlangsung pada film dan main body of liquid. Yang ketiga, jika MH-nya nilainya sangat kecil, kurang dari 0,02, maka kita punya reaksi yang sangat lambat atau case H, di mana reaksi berlangsung pada main body of liquid. Jika nilai MH lebih besar dari 1, maka seluruh reaksi berlangsung pada film atau reaksi berlangsung dengan sangat cepat, sehingga area permukaan reaksi atau interface-nya adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksinya. Jadi kalau kita dapat nilai MH lebih dari 1, untuk menentukan reaktornya kita harus cari reaktor yang area permukaannya besar, karena reaksinya berlangsung pada film. Karena diperlukan interface yang sangat besar, jadi reaktor yang diperlukan adalah reaktor yang menghasilkan interface besar. Jadi contohnya misalnya reaktor yang banyak gelembungnya. Jadi diperluas area permukaan antara gas dengan liquidnya, area kontak antara gas dengan liquidnya. Tetapi jika nilai MH kurang dari 1, atau yang MH lebih besar dari 1, kita bisa dibantu dengan pengadukan, jadi agar bubble-nya muncul lebih banyak. Yang kedua, jika MH nilainya kurang dari 1, maka tidak ada reaksi tetapi reaksi akan banyak berlangsung pada film. Jika MH kurang dari 1, maka reaksi umumnya berlangsung pada film dan main body of liquid. Jadi yang berpengaruh adalah volume liquidnya yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi carilah reaktor yang lebih banyak volume liquidnya dibandingkan gelembung gasnya. Jadi hatta number ini akan bisa membantu kita menentukan kontaktor yang akan kita gunakan untuk reaksi tersebut. Yang terakhir adalah hubungan data kelarutan atau koefisien Henry HA dengan kinetika. Jadi kita gunakan nilai data kelarutan untuk melihat apakah tahanan pada fase gas penting atau tidak. Jadi untuk reaksi yang bergantung pada transfer massa di film, jadi di sini adalah ada tahanan pada gas film dan ada tahanan pada liquid film. Tahanan gas film mengontrol untuk gas yang mudah larut atau nilai HA-nya rendah. Jadi kalau gas mudah larut, nilai HA-nya rendah. Kalau gasnya suka larut, maka HA-nya tinggi dan tahanan yang berpengaruh adalah liquid filmnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau nilai HA-nya kecil, di sini nilai ini akan menjadi lebih kecil.
Jadi kalau di sini HA-nya sudah kecil dibagi dengan KL, maka dia nilainya akan lebih kecil, maka di sini nilainya akan lebih besar. Jadi gas filmnya akan mengontrol. Sedangkan kalau gas yang sukar larut artinya HA-nya besar, di sini HA-nya besar dibagi dengan KL juga tetap akan lebih besar nilai tahanan liquid filmnya dibandingkan dengan gas filmnya. Jadi di sini tahanan liquid film kalau nilai HA-nya besar akan mengontrol, karena nilainya lebih besar artinya tahanannya akan lebih besar. Karena gas yang mudah larut maka tidak memerlukan reaktan fase liquid B untuk membantu proses absorpsi. Jadi misalnya gas yang mudah larut dia tahanannya hanya berpengaruh pada gas film, jadi tidak perlu reaksi kimia. Jadi cukup dengan dilarutkan, misal dilarutkan pada air, tidak perlu terjadi reaksi kimia untuk membantu proses absorpsi karena dia sudah berlangsung dengan karena tahanannya hanya gas film, tidak ada tahanan pada liquid film, jadi tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi lagi dengan adanya reaktan fase liquid B. Jadi tidak perlu direaksikan, cukup dilarutkan saja misal dengan air. Sedangkan gas yang sukar larut, penambahan reaktan fase B akan membantu proses absorpsi dengan adanya reaksi dengan B di fase liquid. Jadi gas yang sukar larut harus kita bantu untuk mempercepat reaksinya dengan menambahkan reaksi kimia dengan reaktan B. Jadi data kelarutan ini untuk menentukan apakah perlukah kita menambahkan reaktan atau perlukah kita menambah reaktan, karena itu menentukan cost reaksinya. Jadi kalau gasnya sudah mudah larut, nggak perlu kita tambahkan reaktan karena dia akan menambah cost, dan dengan penambahan reaktan pun tidak akan mempercepat reaksi karena reaksinya sudah tidak dipengaruhi oleh liquid filmnya. Jadi begitu.